Halo sobat, bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Masyarakat Indonesia yang memelihara burung merpatinya dikategorikan jenisnya berdasarkan tujuan pemeliharaannya. Ada yang memelihara burung merpati pedaging, burung merpati hias, maupun burung merpati yang diperlombakan. Adapun merpati yang dilombakan ada 4 jenis, yaitu merpati balap sprint, merpati kolongan, merpati tomprang, dan merpati kentong. Dari berbagai jenis merpati tersebut tentu memiliki perawatan khusus yang berbeda-beda tergantung kebutuhan. Misal, untuk merpati pedaging tentu kandungan nutrisi yang diberikan dikhususkan untuk penggemukan badan. Sebaliknya, untuk merpati yang diperlombakan justru berat badannya harus dijaga agar tetap ideal dan tidak kegemukan sehingga komposisi nutrisi yang diberikan berbeda dengan merpati pedaging. Dari berbagai jenis merpati di atas tentunya secara keseluruhan mesti dijaga nutrisinya agar tetap sehat, mulai dari anakan hingga dewasa. Secara umum, berikut jenis nutrisi yang baik untuk merpati anakan dan dewasa. Nutrisi bagi merpati anakan. Bayi merpati akan mendapat asupan nutrisi dari kedua induknya dengan disusui, dengan cara diloloskan cairan kental bernutrisi yang mengandung protein dan lemak. Cairan ini dihasilkan dari sel pelapis tembolok induk merpati. Untuk melengkapi nutrisi dari susu dari induknya, bayi merpati dapat diberikan fur atau bubur bayi yang telah dicampur air. Pemberian makanan tambahan dilakukan dengan cara diloloskan langsung menggunakan pipet atau suntikan secara perlahan. Makanan diberikan sampai bayi kenyang, tidak berbunyi meminta makan lagi. Pemberian makanan dilakukan sampai bayi merpati siap makan biji-bijian layaknya merpati dewasa. Nutrisi bagi merpati dewasa. 1. Fur. Pelet fur sendiri adalah campuran dari biji-bijian yang dihancurkan dan dipadatkan kembali. Pemberian fur pada merpati dilakukan dengan cara dicampur dengan biji-bijian. Kisaran persentase jumlahnya adalah 15–25% dari asupan harian. 2. Beras merah. Walaupun harganya lebih mahal, beras merah lebih dipilih dibanding dengan beras putih, terutama bagi merpati yang dilombakan. Hal ini disebabkan beras putih mengandung lebih banyak gula dibanding beras merah, sehingga membuat merpati lebih cepat gemuk. Yang mana kurang baik untuk merpati yang dilombakan? Beras merah sendiri memiliki kandungan vitamin B1 yang penting untuk memperkuat organ, meningkatkan stamina, dan tidak membuat merpati cepat lelah. 3. Padi, gabuh. Kita bisa memberikan padi, gabuh, jika kita tinggal di daerah persawahan ketika stok padi, gabuh melimpah pada waktu panen. Jika tinggal di perkotaan bisa diganti dengan beras. 4. Kacang-kacangan. Ada 3 jenis kacang-kacangan yang biasa diberikan untuk merpati, yaitu kacang kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Kacang kedelai memiliki kandungan vitamin A, vitamin B kompleks, dan vitamin E. Kacang tanah memiliki kandungan protein, lemak, zat besi, vitamin A, vitamin B kompleks, dan vitamin K. Kacang hijau memiliki kandungan protein, mineral, dan sumber serat alami. Yang perlu diperhatikan adalah porsi banyaknya pakan biji-bijian yang diberikan karena kacang-kacangan terutama kacang tanah tinggi akan kandungan lemaknya. 5. Jagung. Jenis terbaik dari jagung yang bisa diberikan untuk merpati adalah jenis jagung kristal yang memiliki biji jagung berukuran kecil sehingga mudah dikonsumsi. Ada pula yang menyebutkan jagung Madura adalah yang terbaik. Untuk hal ini silakan dipilih sendiri mana yang ingin dibeli. Cara pemberiannya bisa dicampur dengan biji-bijian lain ataupun diberikan secara khusus. 6.
Buah dan sayuran buah yang baik dikonsumsi oleh merpati diantaranya apel, melon, pepaya, dan pisang. Sayuran yang baik dikonsumsi merpati diantaranya selada, kangkung, brokoli, seledri, bayam, kubis, dan wortel. Cara pemberiannya adalah cuci bersih buah dan sayuran yang akan diberikan, kemudian potong kecil-kecil sesuai ukuran yang bisa dimakan oleh merpati. Perlu diingat bahwa buah dan sayuran memiliki kandungan air yang tinggi, sehingga cepat busuk jika tidak dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Untuk itu, beri buah dan sayur secukupnya, sekali habis, dan segera cuci bersih tempat pakan setelah digunakan untuk mencegah berkembang biaknya bakteri dan jamur. 7. Grit. Kerikil grit berfungsi untuk membantu memudahkan merpati mencerna makanannya. Selain itu, grit juga kaya akan kalsium dan mineral yang baik bagi merpati, terutama merpati betina yang sedang bertelur. Grit dapat dibeli di toko perlengkapan hewan. Grit diberikan secukupnya, sedikit kecampuran pakan. Grit dapat diganti dengan cangkang telur atau tulang sotong yang telah dikeringkan dan dihancurkan. 8. Suplemen tambahan diperlukan bagi merpati yang dilombakan untuk meningkatkan stamina atau menjaga kekebalan tubuh. Selain itu, suplemen juga diberikan saat merpati kita sedang sakit. Suplemen berupa vitamin atau minyak ikan diberikan ke dalam campuran pakan merpati. Pemberian pakan biji-bijian terutama jagung dan beras merah dapat diberikan dalam keadaan terpisah, sedangkan biji kacang-kacangan, buah dan sayuran dapat diberikan dengan dicampur. Pemberian pakan utama berupa biji-bijian diberikan 2 kali sehari, sedangkan untuk sayuran dapat diberikan 2 hari sekali. Untuk buah karena kandungan gulanya yang tinggi, cukup diberikan sekali seminggu. Minuman yang diberikan juga perlu diperhatikan. Jaga kebersihan tempat minum dan pastikan minuman selalu tersedia setiap saat. Bersihkan tempat minum dan makan setiap hari agar merpati terhindar dari penyakit. Demikian sedikit penjelasan tentang nutrisi yang baik yang perlu diberikan pada merpati peliharaan kita. Dengan memberikan asuhan nutrisi yang seimbang, semoga merpati kita selalu dalam keadaan sehat dan prima, terutama untuk merpati yang dilombakan, jika gizinya cukup dan badannya sehat. Tentu akan menambah kans merpati kita menjadi juara. Dalam breeding merpati tidak ada ilmu yang pasti, semua masalah rezeki dan untung-untungan. Tapi ibarat bermain judi, bagaimana bila kita berjudi memperoleh keuntungan yang besar dibandingkan kekalahan? Semua teori sudah dipelajari. Pengalaman juga sudah matang, tanya sana sini tidak ada yang terlewatkan. Segala bahan bacaan mengenai teori breeding sudah hafal luar kepala. Tapi kenapa masih ada yang gagal? Ternyata ternak itu tidak mudah, tidak hanya menggabungkan 2 jenis merpati, tapi juga harus dipelajari terah dan karakter merpati. Jangan sampai dilewatkan terah dan karakter itu dalam beternak, tidak boleh dipisahkan, ibarat 2 sisi mata uang. Tahu terah tanpa tahu terah juga cuma untung-untungan, gak tahu mau kemana. Seperti lagunya Armada Band, mau dibawa kemana? Tahu karakter hanya asal gabungkan juga memiliki resiko yang cukup besar, takutnya masih sedarah cuma beda ring. Nah, kalau sudah begini coba lebih teliti lagi dalam mencetak Racer sebelum melakukan breeding. Berikut set kitty tips dalam memulai breeding. Kenali dulu terah yang akan dijadikan indukan, lakukan minimal urutan sampai F3 ke atas, buat bagan oret-oret. Lebih bagus dibukukan atau dibuat file. Pastikan bahwa kedua indukan tersebut memang tidak ada hubungan darah yang dekat, kecuali mau mencetak breeder untuk parental stock. Minim merpati yang akan dijadikan indukan kita tahu karakternya atau minim sudah kelihatan gaya terbang, tarung sampai shotnya, syukur-syukur burung yang pernah juara, bila pun tidak.
Burung tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya bisa ditutupi oleh pasangannya ataupun burung tidak terbang minim kita tahu karakter kakak atau adiknya yang juara karena dalam satu indukan. Jantan betina sama. Kemungkinan karakternya sama. Hindari mengambil ternak dari indukan yang belum kelihatan karakternya atau prestasinya, karena resiko gagal lebih besar, apalagi hanya berdasarkan ring saja. Minim kita tahu saudara-saudaranya karakter bisa berprestasi. Bila indukan dari jantan yang juara dengan betina saudaranya burung juara dan dilakukan silang beberapa kali dengan terah lain tidak juga mengeluarkan anakan yang berprestasi. Berarti burung tersebut sangat kuat mengeluarkan gen resesif, gen jelek, atau istilah umum pelit mengeluarkan anakan yang bagus. Cara kedua. Pakai anak jantan atau betina kemungkinan bisa mengeluarkan bagus, bila masih gagal juga gunakan cara ketiga, crossbreed, inbred, linebred. Crossbreed, 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 bila masih gagal juga telisik lagi dalam satu sejarah keturunan, berapa banyak saudaranya burung juara. Jangan-jangan burung ini dikawinkan sama burung lain bukan sama pasangannya. Lakukan pencatatan dengan rapi dalam melakukan breeding. Baik tertulis maupun dalam komputer, sewaktu-waktu pelajari lagi di mana letak kegagalan, lakukan pencatatan di mana letak kekurangan burung yang kita ternak. Apa kurang di pelepasan? Tarungnya takut kalau ketempel burung, sprint depan kurang, tembak kurang tajam. Lakukan evaluasi minim 6 bulan, 9 bulan atau setahun terhadap hasil ternakan. Selamat breeding, branding tanpa tahu karakter merpati sama saja beternak untung-untungan. Breeding tanpa melihat terah sama saja berlayar di laut tanpa menggunakan kompas yang penting maju depan entah mau kemana yang penting jalan. Mengapa sistem inbred dan linebred teori Van Bremen kurang berhasil diterapkan pada merpati balap dan tinggian? Ini juga menurut pengalaman pribadi dan hasil penelitian di kandang sendiri serta pernah diskusikan bersama rekan yang berkunjung ke kandang. Mudah-mudahan ini mulai terlihat mengapa sistem Van Bremen mengenai branding kurang berhasil terhadap burung tinggi dan balap. Untuk merpati pos menurut saya sangat masuk akal teori Van Bremen mengenai inbred, linebred, crossbred, dan back crossbred. Ini untuk mempertahankan karakter dan sifat baik genotif maupun fenotip sedang yang dihasilkan sesuai dengan harapan seperti contoh. Type terbang yang satu-satu dengan lob panjang sehingga rumpun keturunannya pun demikian namun perbedaan yang sangat menyolok antara merpati pos dengan merpati balap dan tinggi. Di mana merpati pos tidak ada masa giring, keket, ngaret dan dilepas secara bersama-sama. Sedang untuk MB dan MT harus ada masa giring karena pada saat itulah burung dimainkan. Perbedaan yang menyolok kenapa burung linebred dan inbred kurang begitu cocok untuk burung balap dan tinggi. Karena burung yang inbred dan linebred berdasarkan analisa di kandang saya di mana saya telah berternak selama 3 tahun DGN mempedomani teori Van Bremen, gak usah lama-lama, menandakan burung inbred dan linebred cenderung terbang santai. Kurang greget, sprint tidak terlihat walaupun sudah lihat geberan sehingga walaupun terbang sudah sesuai dengan yang kita harapkan namun banyak yang kalah sprint atau kalah tembak. Nah, kalau di merpati pos yang nafasnya kuat yang akan menang. Sekedar saran bila ingin mempertahankan karakter, seyogyanya jalur linebred dan inbred hanya sekali dilakukan kemudian lakukan crossbred. Crossbred, dan seterusnya dan bila dirasakan sudah cukup crossbred untuk mempertahankan kembali lakukan linebred, crossbred. Dan seterusnya ini baru kesimpulan sementara pendapat masih terbuka bebas. Semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.